wujudnya tuh nggak beraturan ya. Aku nggak bisa sebut itu bentuknya kayak pocong, genderuwo atau kuntilanak atau apa. Nggak berwujudnya kayak nggak berwujud manusia ya. Ada yang punya tanduk, ada yang matanya satu, ada yang bertaring, ada yang bentuk muka hewan. Mungkin, wah ini rame-rame anak kos mana ini gitu kan? Iya. Itu Bu, kos yang MP Reno sebelah keramik gitu kan. Sama Kak, pertanyaannya, kalian kok berani ya kos itu? Bukannya kos itu angker ya? Jangan dikumpulin, rambut kayak gitu itu bakar. Oke. Itu rambutnya kuntilanak. Setelah rambutnya dibakar, masih ada nggak tuh muncul rambut-rambut lagi? Kalau yang saya alami sama Kusuma alami sih enggak sih Mbak. Oh enggak? Enggak. Tapi nantilah ada cerita lagi soal rambut itu. Soal rambut itu ada lagi? Ada ya? lagi. Oh, oke. Biar runtut lah ya ceritanya enak nih. Jadi ini berikutnya tuh pengalamannya adalah pengalaman yang apa ya, yang ku alamin sendiri. Jadi kan pertama tadi yang aku ngelihat di atas komputer, kemudian nonik Belanda yang lewat, terus ini pengalamanku ketiga. Jadi aku udah lama banget nggak ngalamin lagi. Nah waktu itu posisinya aku udah sibuk ngerjain skripsi Kak. Jadi kegiatanku sehari-hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 itu ngerjain skripsi di kampus. Intinya aku karena udah mau terancam DO kan, jadi harus bener-bener rajin ngebut skripsi. Yaudah aku bikin sesuai kayak jam kantor lah, jam 8 sampai jam 5. Nah, setiap harinya rutin seperti itu. Nah, pada waktu itu satu hari aku pulang jam 5 ketiduran Kak. Kan capek ketiduran sebelum maghrib kan, kalau orang Jawa pamali ya. Nah, aku jam 5 pulang ketiduran di kosan di kamar. Nah, anak-anak tuh masih tahu sopan santun lah ya. Jadi kalau tahu aku lagi capek ketiduran gitu, mereka nggak ganggu. Maksudnya ya udahlah dia tidur gitu, nggak masuk ke kamar bangunin gitu, nggak. Nah waktu itu ketiduran ya kayak sekitar jam 5 sebelum maghrib. Nah ini kejadiannya tuh bisa aku bilang aku tuh mimpi Kak. Aku mimpinya tuh gini, di mimpiku itu tiba-tiba aku berada di satu tempat, itu yang di depanku tuh ada tangga melingkar gede, itu kayak tangganya Titanic ya. Nah tangga Titanic itu memang melingkar gede, tangga. Nah aku berada di situ tuh. Nah, aku naik tangga. Nah pas aku naik tangga itu pelan tak, tiba-tiba di depanku tuh ada sosoknya tuh aku inget tuh cewek. Mukanya nggak jelas ya, mukanya aku nggak gitu inget, mukanya nggak jelas. Cewek itu si pakai baju putih, ya mungkin kuntilanak itu ya. Mungkin kuntilanak itu ya. Waktu naik tangga si ceweknya tiba-tiba dek di depanku. Dia tuh kayak
nendang gitu loh Kak. Nendang dadaku gini. Iya. Dek. Dari atas tuh aku jatuh terpelanting ke bawah. Dari tangga. Dek. Jatuh ke bawah. Nah, waktu jatuh ke bawah itu kan ya sakit ya, prak gitu kan. Iya. Jatuh, prak. Nah, si sosok wanita tersebut tadi, si cewek ini tiba-tiba ini Kak, apa? Jalan, bukan jalan, apa ya? Kayak merangkak. Merangkak tuh tapi cepet. Pernah lihat film Ju-on nggak ya? Ada Sadako tuh. Dia tuh merangkaknya tuh yang tangannya tuh ke samping gini. Kalau bayi kan merangkak gini. Iya. Nah, ini yang tangannya ke samping. Iya, saya bisa ngebayangin. Tangannya tuh yang gini. Turun menuju bahwa ke arahku kan. Nah, waktu ke arahku itu dia tiba-tiba nongol di depanku gitu. Nah, nongol tuh sambil kayak mau dia kayak mau menerkam gitu kan. Nah, itu kan aku posisi tidur, dia tiba-tiba di depanku tek gitu kan. Nah, tapi waktu itu ya ini kejadian lucunya juga ya. Iya. Si sosok tersebut itu tiba-tiba ada yang narik, jadi aku dibantuin. Dibantuin sosok itu tadi waktu mau nelkam. Ada yang narik. Set, dilempar. Nah, cuman lucunya di sini yang bantuin aku tuh si Bradley Cooper. Kenapa jadi? Itu yang maksudnya yang bikin kok bisa ke sana gitu ya? Iya, yang bikin nggak habis pikir ya itu. Dibantuin Bradley Cooper, aku diangkat gitu, dibantuin naik, ya udah. Terus aku kebangun tuh. Nah, pas aku kebangun itu udah di kamar ya namanya itu kan tidur sebelum maghrib, jadi lampu masih mati. Bangun aku lihat handphone jam 2. Jam 2 pagi. Jadi aku tidur dari jam anggaplah setengah 6 ya. Iya. Setengah 6 bangun tuh jam 2. Ya ampun. Keadaan tuh masih gelap. Keadaan tuh masih gelap, aku masih takut. Badan tuh basah keringat ya, keringat. Masih ngos-ngosan juga kan. Jadi kayak nyata gitu ya? Iya, terus aku sama, ini apaan gitu kan? Ini kenapa nih aku baru, oh iya, aku baru ingat kalau tidur memang sebelum maghrib. Masih takut kan, maksudnya masih takut. Sudah aku ambil rokok, beraniin diri tuh, nyalain lampu. Takutnya pas mau nyalain beneran ada gitu kan? Iya. Takut juga ya kayak. Terus nyalain lampu, alhamdulillah nggak ada. Sambil rokok, nah, kan depan kamarku tuh ada balkon ya, di lantai 2 tuh semuanya balkon. Nah, sayup-sayup tuh aku dengar suaranya teman-teman. Teman-teman tuh lagi ngumpul di kamarnya Wawa. Jadi kamarku di lantai 2, kamar Wawa tuh di bawah kamarku di lantai 1. Anak-anak masih pada begadang nih. Kan masih takut juga kan Kak, masih takut mau tidur lagi juga. Masih takut lah. Masih deg-degan, masih takut, nggak enak kan. Udahlah, ambil rokok, aku turun ke bawah, nyamperin anak-anak tuh. Nah, di situ tuh aku inget tuh si Wawa nanyain, Mas C, tumben Mas, kok sampean tangi gitu kan? Iya. Iya, temanku ada si Kusuma, ada si Hasmil, ada Wawa, terus ada yang namanya Sunu sama Aji. Nah, itu ada Sunu sama Aji, itu anak-anak junior semua ya. Nah, itu si Wawa nyapa, kok Mas kok tumben sampean bangun gitu kan? Kenapa Mas kok bangun? Nggak apa-apa, aku bilang nggak apa. Tadi kan aku tidur lama. Iya Mas, si Hasmil, kamu itu gak ilok tuh Pak Mali ya, nggak bagus. Tidur malah sebelum maghrib tidur kamu. Alah, namanya juga orang capek gitu kan, habis ngerjain skripsi sambil ngerokok. Nah, di situ kita tuh cerita-cerita gitu Kak, sampai akhirnya cerita-cerita horor. Nah, waktu cerita horor itu aku juga cerita pengalamanku barusan. Aku habis ngimpi ketemu kuntilanak yang mungkin yang di sini gitu kan. Terus
tapi alhamdulillah dibantuin Bradley Cooper ya, itu anak-anak kan ngakak semua ya, ketawa semua. Nah tapi di situ akhirnya kita saling tukar cerita pengalaman kita selama di kosan betul. Jadi apa namanya si Wawa tuh pernah ngelihat ada Wawa sama Wawa tuh ngelihat ini sosok di dekat pohon mangga. Jadi di lahan kita biasa futsal ada pohon mangga. Wawa ngelihat di situ ada sosok, tapi sosok apa nggak jelas gitu ya, hitam gitu. Nah si Sunu itu cerita kalau dia pernah bangun pengen ke kamar mandi kan. Kamar mandi kan masing-masing ya, dia harus keluar. Nah waktu dia keluar kamar kan, kamar mandi ini kamar Sunu, ini kamar mandi, sini parkiran. Nah Sunu kan pasti buka kamar tuh pasti ngeliat parkiran motor ya, sama cucian tempat kita cuci baju. Nah waktu Sunu ngeliat tuh, dia ngeliat ya mungkin bisa kita bilang genderuwo kali ya. Jadi Sunu cerita kalau dia ngeliat tuh makhluk tinggi, gede, kepala hitam, matanya merah. Nggak jadi dia kamar mandi, dia takut balik. Nah disitulah aku, Hasmil sama Kusuma cerita, iya nih, ini berarti ini nih gangguan-gangguan yang yang dialamin teman-teman gitu kan. Terus ya aku, Hasmil sama Kusuma cerita, iya nih kita kemarin juga ada pengalaman. Apa mas? Jadi kan aku ceritain tuh soal masalah kita ngumpulin rambut tadi itu. Baru cerita ke teman-teman yang lain tuh baru itu. Nah, mereka kan juga sempat nggak percaya ya, tapi ya memang seperti itu gitu kan. Aku, Kusuma, Hasmil yang ngalamin gitu. Nah, ada satu temen namanya Aji. Jadi Aji baru kamar Kusuma. Kamar mandi, kamar Aji, kamar Kusuma. Nah, si Aji itu memang punya cewek kak. Waktu itu memang punya cewek, tapi dia tuh anak yang lurus gitu ya. Jadi ceweknya tuh nggak pernah diajak masuk ke kamar. Pasti dia kalau ceweknya main ke kosan, mereka ngobrol di teras. Jadi sebelah masuk gerbang, sebelah kanan tuh ada teras buat ngobrol gitu kan. Terima tamu lah gitu ya. Atau di ruang bersama, ruang TV. Nah Aji tuh ngomong gini, masa sih mas di kamarnya Mas Kusuma? Iya Ci. Namanya Aji ya, Aji tuh ya bersyukur lah kak. Maksudnya alhamdulillah mas, aku nggak pernah mengalami hal itu. Padahal kan kamar Kusuma sebelahnya kan. Alhamdulillah mas, aku nggak pernah mengalami hal itu. Aku nggak pernah nemu rambut di kamarku. Nah kita kan langsung, jangan gitu Ci, kamu jangan sombong lah, jangan jumawa. Mereka tuh nggak suka Ci kalau ditantangin gitu kan. Kata orang tuh mereka nggak suka ditantangin. Ci Aji ngomong, janganlah mas, janganlah. Ya. Udah tuh sampai subuh kita baru balik ke kamar masing-masing karena kan besoknya paginya kegiatan kan pasti. Nah waktu aku paginya mau konsul kan ngelewatin kamar Kusuma, ngelewatin kamar Aji kan kalau mau berangkat tuh. Pas ngelewatin kamar Aji lagi nyapu. Masih sini masih. Apa sih? Ini mas, aku beneran didatangin. Ada rambut juga. Rambut, bener pak, sumpah demi apapun. Dia Aji nunjukin rambut panjang gitu segini. Rambut yang pernah mas lihat juga di kamar Kusuma. Iya persis. Bukan rambut yang ikal, ya udah lurus gitu kayak rambut lurus panjang gitu kan. Masku, kok gini gitu maksudnya. Si Mbak Kunti ini tuh apa maunya gitu kan, maksudnya tadi sebelumnya di kamar Kusuma dia ngasih bukti unjuk kalau dia ada. Nah ini waktu di kamarnya Aji kok dia juga ngisengin Aji gitu, padahal Aji kan
nggak ada maksud nantang ya, dia hanya bersyukur gitu loh. Alhamdulillah gitu, dia nggak ada, nggak pernah ngalamin. Karena kan kamarnya tuh persis di sebelahnya, kamarnya. Tapi itu beneran Kak, maksudnya aku juga, kan 7:30 kita baru tidur, subuh jam 5 lah, 4:30. Langsung ada gitu ya? Langsung ada Kak, langsung hari itu juga. Maksudku, apa gitu si kuntilanak ini maunya apa gitu ya, bener-bener. Itu beneran nemu tuh si Aci itu. Dan itu terus berlanjut atau cuman hari itu aja? Si rambut itu terakhir yang aku tahu tuh ya memang itu terakhir si Aci itu. Nah, tapi kalau cerita-cerita lain yang dialami temen tuh juga ada. Jadi ada satu lagi yang belum sempat aku ungkit-ungkit dari tadi adalah ini ceritanya tuh aku dapat dari ceritanya senior yang namanya Mas Ucup. Mas Ucup itu juga sebenarnya temennya anak kosan, jadi temennya kakak kos lah. Dia bukan anak kos itu awalnya, tapi karena sering main dan akrab, ya udah akhirnya dia juga memutuskan untuk pindah. Nah, Mas Ucup itu anak yang soleh ya Kak, yang soleh. Dia tuh di musola tuh sering azan, ngajakin sholat jamaah. Sekalipun dulunya bukan anak kosan situ, tapi memang ayo sholat jamaah. Memang dia kan lulusan pesantren gitu ya dulunya. Nah, tapi gini Kak, di musola itu ada hal yang janggal menurut kita semua. Bahkan temanku pun yang dulu kuliah di Setan pun waktu liburan kan suka main ke kosan. Kan liburnya Setan sama universitas lain kan pasti beda ya. Dia suka nginep ke tempatku. Dia juga baru cerita ini. Jadi kalau sholat di musola itu, apalagi ketika sendirian ya, itu pasti ngerasa ada makmum. Biasanya kalau kita sholat sendiri, kan pasti di posisi imam ya. Posisi imam. Nah itu kalau ada makmum masbuk yang baru datang kan biasanya ditepok ya, supaya tahu ada, aku sedang jadi imam gitu kan. Nah waktu itu Mas Ucup sholat sendiri, dan Mas Ucup itu termasuk yang berani sholat sendiri di musola itu. Kita itu sholatnya kalau beraninya tuh kalau siang. Kalau sholat zuhur atau asar, bahkan maghrib pun udahlah sholat di kamar lah gitu kan. Nah, waktu Mas Ucup itu sholat, kalau ruku atau pas sujud kan ekor mata tuh pasti kayak keliat ya, belakang tuh siapa gitu kan. Itu kayak ada yang ikutan sholat kayak di situ. Tiap Mas Ucup pernah waktu itu sholat subuh, waktu sujud ngeliat di belakangnya ada. Tapi anak-anak kan nggak seberani itu juga ya untuk sholat subuh di musola itu. Jadi waktu Ramadan pun kita sholat taraweh, habis buka puasa ya udah barengan. Nanti bubar juga barengan. Jadi nggak ada yang berani benar-benar sendiri kalau di situ. Karena gini Kak, di musola itu, musolanya kan luas ya, cukup lah untuk semua anak, 40 anak kalau mau jamaah di situ tuh cukup. Nah di musola itu tuh ada yang janggal dari itu kan lantai 2 dan pasti kena matahari ya. Ada sudut yang ujung-ujung tuh kan bentuknya kayak letter L gini ya, kayak letter L gini. Di pojokannya itu pasti lembab. Ngerti gak sih musola yang rasanya tuh dingin, tapi ini bukan dingin sejuk, dingin anyep. Iya. Jadi kalau masuk ke situ, apalagi ya anak-anak yang mungkin indigo ya, pasti dia ngerasa nggak enak di musola itu. Jadi hawanya kayak lembab gitu. Nah, kalau dari cerita-cerita yang kakak-kakak kos, itu memang ada yang nunggu di situ. Bahkan kalau kita ya percaya nggak percaya ya,
kalau kita ganti lampu di musola, itu lampu tuh nggak umur lama, pasti mati. Walaupun itu lampu baru? Lampu baru, pasti nggak umur lama itu. Kenapa ya? Nah, aku sih kalau waktu itu mikirku ya, ya mungkin konslet lah rumah dudukannya gitu kan. Nggak mikir macem-macem. Tapi ya memang seperti itu, lampu baru dipasang seminggu, 2 minggu mati. Jadi ya intinya kalau orang-orang sih di ujung itu ada kakek-kakek penunggu musola. Kita sebutnya sih kakek penunggu musola. Jadi ada yang udah pernah lihat ya? Dan memang katanya sih memang si penghuni asli wilayah kosan ya si kakek ini. Oke. Dia tuh nggak pernah ganggu kan? Nggak pernah ganggu. Tapi memang dialah yang ibaratnya penunggu gitu. Iya, kalau orang Jawa tuh sing bau rekso lah kayak gitu lah. Itu si kakek. Si kakek itu. Nah itu dari ceritanya Mas Ucup sama temanku yang sempat main ke kosan. Nah, jadi ini Kak, itu kan dari banyak cerita itu ya, dari banyak cerita yang teman-temanku ceritain ke aku. Ada satu cerita lagi Kak, tentang temanku yang namanya Lalu. Lalu itu anak Mataram. Lalu dia anak Mataram. Waktu itu aku masih di kamar bawah deh. Aku masih di kamar bawah, Lalu di kamar atas. Nah, si Lalu ini waktu itu kedatangan temennya, temen sekelas. Nah, temennya ini lagi teleponan sama ceweknya. Tiduran itu di kasur, di kasur. Nah, lagi teleponan, si ceweknya tuh di seberang sana, ceweknya temennya Lalu, anggaplah namanya Tony gitu ya. Ceweknya si Tony tuh ngomong gini, "Yang itu siapa yang? Itu apa?" gitu kan. Itu yang di depan kamar, yang liatin kita teleponan itu loh. Si ceweknya bilang gitu. Nah, ternyata memang ceweknya si Tony ini indigo. Ceweknya Tony itu indigo. Nah, Tony kan ya pasti udah tahu ya, maksudnya ceweknya indigo gitu. Nggak ada siapa-siapa. Ada cewek ngeliatin ke kamu, ngeliatin ke dalam. Dia lagi duduk di kursi depan. Jadi di lantai 2 itu lantai 1 sama 2 tuh di depan kamar kita disediain kursi batu lah ya, yang kayak kursi taman gitu lah ya. Tahu. Kursi batu. Buat santai gitu. Dia posisinya tuh katanya tuh ceweknya tuh kan ini jendela kamar ya. Ceweknya tuh kayak ngeliatin gini gitu. Ngeliatin ke dalam gitu. Merinding saya. Ceweknya kayak gitu. Nah tapi yang tahu kan ceweknya si Tony ya. Tony kan nggak lihat karena kan siang hari. Si Tony-nya jadi kepo kan. Wah masa sih yang ada dia ngeliatin, oh berarti bukan manusia dong gitu kan. Nah si Tony-nya langsung kepo ngomong gini, yang katanya di kosan ini horor nih, coba deh kamu terawang lah, kamu lihat lah dari seberang sana tuh ada apa aja. Nah itu kan ceweknya Tony, bukan ceweknya Lalu yang anak kosan situ kan. Nah ceweknya tuh bisa tahu layout kosan Kak. Padahal dia belum pernah ke situ ya? Belum pernah ke situ. Jadi ceweknya tuh, ini aku dapat cerita dari si Lalu ya, Lalu cerita banget tuh. Jadi gini, yang kalau kamu keluar kamar, kalau kamu nengok kanan itu kan ada musola nih, tempatnya si kakek tadi. Kalau ke kiri kan ke jalan keluar, ke gerbang gitu kan. Coba yang kamu itu di sebelah kanan ada kakek-kakek di dalam musola. Kata ceweknya gitu. Tapi dia baik, nggak ganggu. Terus sebelahnya musola itu kan ada toilet. Nah itu toilet nggak pernah ada yang mau pakai Kak. Toilet itu toilet dulunya sih aku pakai waktu masih baru-baru, belum tahu apa-apa. Tapi semenjak tahu ya udahlah, sebisa mungkin nunggu yang lain lah gitu kan. Sebelah toilet itu, nah di toilet itu ada, tapi nggak diceritain apa gitu ya.
Nah, yang aku ingat tuh di sebelah toilet di tangga, di bawah tangga itu ada pocong. Pocong yang iseng, masih memang suka ganggu. Pocong. Ada pocong, terus lalu di lahan depan ada pohon mangga. Pohon mangganya itu ada kuntilanak. Nah, kuntilanaknya ini suka lewat-lewat. Mungkin yang ngasih rambut tadi. Iya. Kuntilanak. Sebelahnya lagi juga ada, intinya banyak gitu kan. Ceweknya cerita kayak gitu. Intinya banyak. Kalau katanya dia, kata ceweknya Tony, itu sama persis dengan cerita temenku yang memang asli tinggal di Jalan MT Haryono. Aku kan punya temen indigo waktu kuliah ya, namanya tuh Mario. Mario tuh memang keturunan dari ibunya, itulah punya bakat itu ya. Si Mario tuh pernah ngasih tahu ke aku dulu banget tuh, kalau kosanmu itu kalau malam ramenya tuh ya kayak pasar malam gitulah. Karena di belakang kosanmu itu kan ada Kali Brantas ya, Sungai Brantas. Tembusannya Sungai Brantas sama hutan bambu. Nah, itu kayak ibaratnya tuh kata temanku si Mario itu kayak gerbangnya mereka. Gerbang ke dunia mereka gitu kali ya. Kalau malam, makanya kalau malam nggak heran kalau memang rame gitu. Sama ceritanya kayak si ceweknya Tony tadi. Kayak gitu si Mario. Nah, suatu ketika jauh ya Kak, maksudnya jauh dari cerita-cerita itu semua, aku punya kenalan lagi, juniorku, anak psikologi, namanya Dek Yayang. Dek Yayang itu iparnya temanku main lah gitu kan, Dek Yayang. Nah, memang Dek Yayang ini beberapa kali lah ngalamin hal-hal kayak gitu ya, di kosannya dia sendiri, di kontrakan di kontrakannya dia sendiri, kontrakan tantenya itu. Nah, waktu itu aku, Dek Yayang sama temanku namanya Indra. Aku, Dek Yayang sama Indra lagi makan. Depan kosanku persis itu kan ada ruko ya Kak. Jadi ruko ini juga sebenarnya bagian dari kosan. Ruko ini juga bagian, yang punya tuh sama, cuman sama pemiliknya ya udah ngapain gerbangnya gede-gede, toh anak-anak nggak ada yang bawa mobil kan. Depannya dibikin ruko 2 petak lah, dua petak 2 tingkat, 3 tingkat, ruko 3 tingkat. Nah, salah satunya ini ruko jadi tempat makan, sampai sekarang tuh jadi tempat makan. Iya, masih ada baru. Masih ada. Aku, Indra sama Dek Yayang lagi makan di situ. Lagi makan, terus aku tiba-tiba keinget, Dek, mumpung di sini nih, yuk main ke kosanku yuk. Ngapain Mas? Ya nggak apa-apa lah, kamu lihat-lihat aja kosanku kayak gimana ya. Tanpa aku cerita sebelumnya ngelihat noni, ngelihat kakek apa gimana, nggak pernah aku ceritain Dek Yayang itu. Ya udahlah Mas yuk. Nah, itu Mbak, waktu masuk ke gerbang kan turun gini ya, pagar, gerbang pertama, gerbang kedua. Waktu turun itu si Dek Yayang langsung langsung diem gitu Kak. Langsung diem kayak kaget gitu ya, kaget ya. Loh Mas, ini dulu tempat apa? Dek Yayang tuh nanya kayak gitu. Kupikir tuh ya karena dia kagetnya tuh, kosanku gede, panjang kayak asrama gitu kan. Ya kosan Dek, dari dulu kosan, tauku. Cuman emang baru direnov. Direnov tahun 2000-an lah ya, direnov 2005 apa 2004 ya, aku tanya-tanya kemarin itu. Enggak, maksudku dulunya banget ini tempat apa. Wah nggak tahu Dek, aku nggak tahu sama sekali. Nah, terus si Dek Yayang, ya udah Dek, udahlah kita jalannya. Wah, di sini tuh banyak Mas. Dia cuma sambil ngeliat-ngeliat ke atas gitu kan. Itu padahal belum nyampe ujung ya, dia baru masuk, baru deket ruang TV, ruang bersama. Dia udah ngomong kayak gitu. Dia ngomong kayak gitu. Mas, di sini tuh banyak Mas gitu kan.
serius Dik, di mana aja, ayo kita lihat-lihat aja lah. Iya. Waktu itu jalan sebelah kiri kan ruang TV. Dia ngomong di ruang TV ini ada mas di belakang. Jadi ini TV, sini karpet, biasanya anak-anak main karambol, main kartu. Di sini tuh tumpukan-tumpukan ya kayak sofa, kursi yang nggak kepake gitu-gitu di sini gitu. Di situ ada mas. Oh oke. Tapi apa? Dia yang tuh nggak mau ngasih. Waktu itu nggak ngasih ini ya, sosoknya apa gitu. Yang penting dia bilang di sini ada. Dari ruang TV maju dikit ke apa namanya parkiran motor. Itu mas di tempat cucian baju ada. Nah tapi dia ngasih tahu itu genderuwo. Oh benar berarti ya. Berarti sama yang dilihat Sunu nih. Oh ya udah. Oke deh, mana lagi jalan. Ini di pohon mangga ini juga mas, tapi yang ini iseng nih, usil nih. Makanya aku udah, oh berarti si Mbak Kunti ini memang sukanya di sini nih, kuntilanaknya juga di sini. Si Mbak Kuntilanak ini suka di pohon mangga. Jalan lagi lurus ke arah kamar penjaga kos kan. Pas naik tangga itu dia ngomong, di sini ada pocong mas. Jadi sama kayak ceweknya Tony. Sini ada pocong mas. Naik ke musola, nah dia nggak mau masuk ke musola. Si Deyang itu nggak mau masuk, dia cuman lihat musola, aku bukain kan. Dia cuman ngelihat, oh, ya udah masih di itu ada si kakek. Tapi dia nggak mau masuk. Nggak mau masuk, si Deyang nggak mau masuk, ngecek ke ujung gitu nggak mau dia. Situ ada kakek, katanya sih jongkok di pojokan. Aduh. Kakeknya itu jongkok di pojokan. Nah, jalan. Nah, aku nih belum ceritain tadi, lupa. Jadi sebelah musola kan ada toilet yang nggak pernah kita pakai tuh, kamar mandi yang nggak pernah kita pakai. Nah, kalau naik ke kamar mandinya kak, kan ada ventilasi ya. Kalau kita nengok ke belakangnya itu ada makam. Satu makam tok. Tapi ada satu. Bukan TPU ya, cuman ada satu. Nah kalau orang dulu kan memang ada makam yang memang yang sendiri gitu ya. Biasanya kan orang yang dihormati, orang yang dimuliakan gitu kan. Sampai aku pindah pun aku juga nggak tahu itu makam siapa. Oh nggak tahu ya? Nggak tahu. Tapi kalau kita naik ke bak kamar mandi, kita nengok ke ventilasi, itu kelihatan. Ada satu makam di belakang situ. Dan itu makamnya terurus atau biasa aja gitu? Ya biasa aja sih. Biasa aja. Tapi nggak yang belukar apa rumput-rumput tinggi itu enggak. Ya terhitungnya cukup rapi ya. Mungkin memang masih ada yang ziarah atau gimana gitu. Nah, cuman masuknya ke situ pun aku nggak tahu lewat mana. Nggak tahu. Nah terus setelah itu dia yang kita jalan ke lantai 2 kan, jalan di lorong itu, ya itu tadi dia dari jalan semua dia cuman ngomong di sini tuh penunggunya sedikit mas, cuman 3. Di lantai 2 itu? Enggak, maksudnya di kosan. Di kosan itu? Di kosan itu penunggu aslinya tuh, penghuni aslinya tuh cuman 3. Sisanya tuh pendatang. Nah aku keinget ceritanya si Mario. Oh memang berarti kalau malam itu memang kayak pasar malam. Memang rame gitu ya, memang rame. Terus dia yang yaudah mas, yaudah kita turunnya. Dia yang mungkin udah nggak nyaman apa gimana ya. Terus yaudah kita turun, ya udah terus pulang. Maksudnya berarti di situ tuh aku dapat kesimpulan bahwa yang diceritain teman-teman, yang dialamin teman-teman itu memang apa adanya seperti itu ya, memang karena di cross check pun juga sama gitu loh. Di cross check. Dan siapapun yang lihat, maksudnya yang bisa ngelihat dan ceritanya sama, yang dia lihat, apa yang mereka lihat pun sama gitu ya. Jadi kayak dia yang tadi tuh kan ngomong penghuni aslinya tuh 3 ya, yaitu si kakek yang di musola, noni Belanda yang baju kuning, sama mungkin ya entah genderuwo apa siapa yang di situ gitu. Dan noni Belanda itu disebutin nggak mas sama si yang tadi?
disebutin. Oh, disebutin ya? Dia ngomong penghuni aslinya tuh cuma 3. Oh, sisanya, itu salah satunya ya? Sisanya tuh pendatang. Oh, oke. Cuman sampai aku keluar dari kosan pun aku juga nggak ngerti siapa itu kakek itu, terus siapa noni Belanda itu, gitu kan. Maksudku ya karena kan di situ ya kita lebih memilih ini ya Kak, namanya hidup berdampingan lah. Iya, betul. Hidup berdampingan, maksudnya mereka ada, mungkin bahkan jauh sebelum ada kita di sini gitu kan. Ya udahlah kita saling menghormati aja lah kayak gitu. Nah, Mas Jendro berapa tahun kira-kira tinggal di situ? 6 tahun. 6 tahun nggak ngerasa takut atau ngerasa aduh kayaknya pindah deh, nggak ada perasaan kayak gitu? Pasti Kak, ya namanya ya orang ditakutin ya, tapi balik lagi, pertama kosan itu paling murah, terus bersih, luas, terus anak-anaknya juga asik ya, anak teman-temannya tuh juga asik, jadi ngapain harus pindah gitu, sekalipun toh ujung-ujungnya tuh ya balik lagi lah, kita adaptasi aja lah gitu sama yang begitu-begituan. Iya, karena ya mereka sebenarnya memang ada gitu kan. Aku dapat ceritanya gini, waktu aku kuliah, aku punya temen namanya Maya. Nah Maya itu penduduk asli Malang. Sekolah dari kecil sampai SMA sampai kuliah di Malang. Nah waktu itu Maya sempat mau numpang ngedit video ngedit poster. Dia nanya kosanku, Jen kamu ngekos di mana sih gitu kan? Aku di MT Haryono Mai. Sebelah mana? Tahu Pos Kastil nggak? Aku bilang gitu. Pos Kastil yang sebelah ini ya, sebelah warnet gitu kan. Dulu kan musim warnet, warnet. Oh iya Mai ya. Temenku ngomong. Ini nih yang agak janggal tuh. Dia ngomong, loh kamu ngekos di situ Jen? Iya Mai, kenapa? Di situ nggak angker ta Jen gitu. Loh, kenapa kamu tanya kayak gitu gitu kan? Aku dulu ada teman SMA, dia ngekos di situ. Katanya di situ angker. Oh itu kan dulu SMA berarti kan. Oh itu waktu itu belum direnov Mai, aku ngomong gitu aja, nggak aku takutin. Oh berarti memang dulunya memang udah terkenal angker. Itu pertama. Kedua waktu itu gini Kak, e-commerce kan belum booming ya. Tahun 2007-an awal-awal itu sampai 2012 kan belum booming. Nah waktu itu aku masih pakai layanan FJB-nya Kaskus. Nah pakai FJB Kaskus. Nah kalau FJB itu kan alamat pengirim penerima itu kan ditulis tangan tuh biasanya. Nah kebetulan alamat kosanku tuh Jalan MT Haryono, nomor B, belakangnya ada alfabet B karena ada A dan B. Nah B itu kan kalau ditulis tangan kan kadang kayak nyaru jadi angka 8 ya Kak? Iya benar. B, kadang nyaru angka 8. Nah waktu itu paketku tuh nggak nyampe Kak. Paketku nggak nyampe. Aku kan akhirnya nge-track nomor resinya ya. Loh kok udah nyampe, di resinya udah nyampe. Akhirnya aku ke counter, ke kurirnya, katanya udah nyampe juga. Terus duh kok kemana nih paketku gitu kan. Aku ngontek siapa, ngontek kan zaman dulu kurir juga nggak mungkin ya dikontak kan. Terus aku inisiatif lah, nomor sekian nih B. Oh mungkin ketuker nih 8 nih mungkin nih. Akhirnya aku cari tuh nomor sekian, belakangnya 8, aku cari tuh sepanjang jalan MT Haryono tuh. Dapat alamatnya Kak, dapat alamatnya toko kelontong kebetulan. Nah waktu aku ke toko kelontong itu, si ibunya kan belum ada uang ibu. Nah, ibunya keluar, aku tanya kan, Bu ada paket nyasar nggak Bu atas nama Jendro gitu? Oh iya Mas ada, ntar lihat saya ambilin. Nah pas diambilin tuh kan dia ngelihat alamat kosannya. Mas, Pos Kastil ini mana tuh Mas? Kok aku nggak tahu gitu kan? Oh itu loh Bu, dekatnya warnet, yang situ. Nah dulunya tuh sebelah kosan itu kan ada ini Kak,
usaha bikin keramik ya Kak. Iya. Keramik tuh ada cerobong asap yang buat pembakarannya gitu kan. Itu loh Bu yang sebelahnya keramik gitu kan. Nah ibunya tuh langsung ngeh. Oh kosan situ ya Mas. Mas di situ masih horor nggak sih Mas? Tanya gitu ibunya. Oh jadi udah terkenal. Jadi aku ya? langsung, kok pertanyaannya kayak gini gitu kan? Gitu ya. Kok bukan kosan yang gede, Iya. kosan yang apa itu kok? Kosan yang Horor. masih horor nggak sih Mas? Enggak Bu, aku Iya. bilang enggak. Itu yang berarti kedua ya. Iya yang kedua. Yang ketiga pernah Kak kita serombongan makan tuh satu anak kosan, ya nggak semua ya, beberapa anak kosan rame-rame pulang sholat Jumat makan di warteg langganan. Waktu itu belum langganan ya, belum langganan. Ya, ibu-ibunya tuh nanya, wah ini rame-rame anak kos mana ini gitu kan? Iya. Itu Bu kos yang MT Reno sebelah keramik gitu kan. Sama Kak pertanyaannya, kalian kok berani ya kos itu? Bukannya kos itu angker ya? Oh. Wah udah biasa kita Mbak gitu. Iya. Kita ngomongnya kayak gitu. Berarti kan memang untuk orang sekitar sudah tahu gitu loh, maksudnya sudah kosan tersebut sudah terkenal angker, horor gitu. Berarti ibaratnya udah terkenal. Dan Mas Jendro tuh tahu nggak sih sebenarnya tuh sebelum jadi kosan itu apa? Nah itu kemarin ya Kak, kemarin itu waktu aku nulis tweet itu ada yang anak kosan situ juga, tapi jauh setelah aku keluar ya. Dia baru keluar tuh 2020 kalau nggak salah 2020. Nah dia nge-DM ngasih tahu, Mas aku juga anak kosan situ ini gitu. Dia sempat tanya juga, Mas sebenarnya tahu nggak sih Mas sejarah kosan ini? Jujur aku nggak tahu. Aku nggak tahu karena apa ya Kak, aku tuh bukan yang kepo banget gitu ya. Yang penting bagiku tadi aku ngekos di sini, mereka ada, ya udah nggak saling ganggu, kita nggak ada upaya untuk ngusir lah atau gimana lah. Ya udah kita hidup berdampingan gitu. Yang penting kita tahu keberadaan dia tuh di situ ada gitu ya. Cuman itu. Jadi aku nggak pernah ngulik-ngulik. Nah dia cerita, aku pernah Mas, dia waktu itu pernah ketindihan juga di kosan itu. Dia cerita di Twitter itu, dia cerita dia waktu awal-awal juga ketindihan, samalah mungkin perkenalan. Nah terus dia juga waktu aku ingat tuh dia ceritanya gini, waktu dia pulang sholat Jumat, jadi kan di sebelah kosan tuh ada masjid, masjid kampung gitu ya, di kampung situ masuk. Nah dia sempat tanya sempat ngobrol lah sama kakek di situ kan. Nah kosan itu ternyata udah ada sejak dulu, sejak tahun 70-an tuh udah ada. Tapi ya belum direnov ya Kak, maksudku. Dan tahun 70-an tuh udah ada kos-kosan atau cuman kayak rumah aja gitu? Kalau aku ini ya, dulunya tuh memang apa ya, kalau dibilang tuh memang yang bangun pun juga Belanda waktu itu. Oh, jadi emang bangunan udah tua. Bangunan udah tua. Intinya itu bangunan tua dan dibangun oleh Belanda. Nah, itu kata si yang kakek-kakek itu dari tahun 70-an. Dulu itu bangunan yang bangun Belanda. Terus ya mungkin sih untuk kantor ya, zaman Belanda kan ya pasti kantor-kantor kan banyak. Si kakek itu juga ngomong, setelah dari orang Belanda itu masih diturunkan ke mungkin keturunannya ya siapa nggak tahu, dia dijual ke orang Arab. Dijual ke orang Arab, terus dijual lagi ke orang Arab yang sekarang. Nah itu barulah dibikin kosan. Dibikin kosan, tapi dulunya memang bangunannya
ya sudah memanjang gitu kata si kakek itu tadi. Jadi sampai sekarang tuh nggak merubah bentuk gitu ya Mas, paling cuma renovasinya dinaikin ke atas itu aja gitu ya. Bentuk. Ya maksudnya kayak gitu dari awal gitu. Iya, maksudnya ya memang bangunan panjang iya. luas itu. Kayak gitu. Jadi memang belum tahu ya maksudnya. Aku pun juga nggak tahu, maksudnya mau tanya ke siapa kayak gitu dulunya siapa, dan memang nggak pernah nanya-nanya penduduk ke sekitar bangunan ini tuh dulunya berfungsinya sebagai gitu ya. apa. Nah kalau untuk ibu kosan sendiri atau yang punya kosan gitu nggak cerita apa-apa gitu? Kalau ini ya Kak, kalau untuk pemilik kosan sih kita nggak pernah komunikasi ya, karena memang beliau ini orang yang bisnismen sibuk gitu loh. Jadi kosan tuh kayak ke kosan cuman ngeliat, oh udah keisi semua, balik. Paling kayak ke kosan, kadang penjaga kosannya yang laporan ke yang punya. Nah, penjaga kosannya pun juga waktu itu nggak cerita banyak ya, cuman cerita memang banyak yang ngalamin kejadian-kejadian aneh gitu di situ. Ya gitulah Pak, kurang lebih ceritaku selama ngekos 6 tahun di kosan Kastil MT Haryono Malang itu ya. Seperti itu. Oke, nah Mas, sekarang Mas Jendro tinggal di mana? Di kosan juga? Aku tinggal di kosan di Jalan Ciater sini, Serpong. Nah, mungkin nih Mas Jendro masih mengalami hal-hal yang serupa kayak yang di Malang gitu, mungkin boleh berbagi cerita nih. Ada nih Mbak, ini belum gue ceritain kemana-mana ya Mas, ini baru fresh lah. Jadi gini, waktu awal pandemi, kita kan kantor mulai WFH ya. Nah bertepatan kan pandemi 2020, puasaan kan pas pandemi juga tuh, puasaan kita mulai gimana sholat tarawih gitu kan semua kan. Nah aku inget banget tuh, misalkan waktu itu kan hari Rabu ya, Rabu puasanya itu hari Jumat. Puasanya itu hari Jumat, puasa pertama hari Jumat. Nah hari Rabu dini hari, nah kan kalau WFH tuh jam tidurku nggak beraturan ya, karena memang WFH kita Vicon tuh bisa sampai malam gitu kan, biasanya sampai malam. Nah waktu itu gini, aku tidur menjelang subuh. Aku tidur menjelang subuh waktu lagi asik main handphone nih Kak ya, lagi asik main handphone tiduran gitu kan. Tiba-tiba aku ngelihat sosok nih setinggi ini nih, setinggi gini ya, setinggi meja lah, karena kan aku ada meja buat kerja kan. Nah itu lari dari arah dapur ke pintu keluar, dia jalan lari gitu, tek. Di kamarku. Nah kamar tuh settingannya kan kalau malam kalau mau tidur tuh kan aku pakai lampu warna biru gitu ya, pakai lampu warna biru. Aku ngeliat tuh, apaan tuh, kok lari Masku, apa aku salah lihat apa gimana, tapi jelas banget gitu loh, sosoknya tuh plotos, gundul, nggak pakai baju, cuma pakai celana dalam warna putih, tingginya segini. Aku langsung, apaan tuh? Ngeliat kayak gitu kan aku langsung kayak bocah ya, kayak bocah ya. Apa ini tuyul ya? Aku sempat mikir gitu, apa ini tuyul ya? Paling salah lihat gitu kan. Itu berarti H-2 ya, H-2 sebelum puasa. Nah, waktu aku habis ngelihat itu kan aku tidur ya, nggak ambil pusing, aku tidur, bangun jam 8, setengah mandi, setengah 9 briefing, lanjut kerja sampai jam istirahat jam 12 tuh. Jadi kan aku nggak kemana-mana tuh, dari bangun tidur sampai siang. Nah siangnya itu jam 12 pas jam istirahat tuh aku mau beli makan. Aku ingat, oh aku masih punya duit nih, masih punya duit 100.000 waktu itu, 100.000 di saku celana pendek. Wah punya duit 100.000, ya udahlah. Duitnya nggak ada dong. Beneran aku
berusaha mengingat-ingat, masa loh aku kan nggak kemana-mana, orang semalam aku makan masih ada duit selembar 100.000 nih di saku celana nih. Kok nggak ada ya, bener-bener nggak ada Kak, bener-bener nggak ada. Masa sih emang tuyul ya? Karena kan aku ngelihat itu kan, terus nggak kemana-mana juga, nggak ada orang datang, nggak ada tamu, nggak ada temen datang, duit hilang. Nah itu awalnya masih denial lah ya, kalau itu tadi tuh tuyul gitu kan. Nah selang itu kan Rabu, hari Kamis, nah kemudian hari Jumat. Nah Jumat itu kan puasa puasa pertama apa tarawih pertama gitu ya. Ini aku lupa tuh. Nah ada temanku namanya si Bakti. Bakti itu main ke kosan, dia mau puasaan, dia tuh Kamis sahur, Jumat kan puasa nih. Kamis sahur, Jumat puasa. Nah dia Jumat tuh sahur, tuh sahur pertama. Nah si Bakti tuh pengen sahur pertama kita ngumpul kan sama-sama perantau, nggak boleh pulang juga kan, nggak boleh mudik waktu itu. Aku sahur di tempatmu aja ya. Ya udah, nggak apa-apa. Nah Jumat itu aku jemput dia tuh kan, aku jemput di stasiun Rawabuntu. Nah aku tahu lah kebiasaan dia tuh bawa duit banyak tuh, bawa duit cash banyak. Aku iseng aja ngomong ke dia, kamu nggak bawa duit cash banyak kan? Enggak sih, nggak bawa banyak banget, cuma 500 gitu kan. Terus kenapa emang? Gak apa-apa di tempatku aku pernah ada yang tuyul. Wah masa ini? Ya nggak tahu, yang penting jaga-jaga aja gitu kan. Udah duitku beneran hilang. Nah udah tuh. Nah terus Jumat tuh kan, akhirnya habis buka puasa kita ngopi Kak, ngopi ke Bintaro, ke rumah temen yang di Bintaro. Ngopi di sekitar Pasar Segar Bintaro situ. Nah di situ tuh kita ngopi biasalah, ngopi nggak ada hal-hal janggal. Pulang ngopi kita mampir Indomaret, beli cemilan, minuman dingin gitulah. Nah kita tuh berarti kan pakai duit sisa dari kembalian ngopi tadi. Si Bakti ada sekian, aku juga ada sekian itu. Aku inget tuh, aku masih ada lembar 50 utuh ya, 50.000. Si Bakti juga ada lembar 100 utuh. Karena yang kita pakai duit kembalian ngopi. Nah jadi ke Indomaret nggak pakai duit yang utuh tadi, pakai duit kembalian. Nah itu duit masih di saku semua Kak. Nah itu Jumat kita pulang, Sabtu dini hari kita sahur, tidur, habis subuh tidur. Nah paginya hari Sabtu aku ingat, aku mau tambal ban motor kan. Aku masih ada duit 50.000 di saku nih sisa. Kemarin kan ngopi nggak ngambil duit ini gitu kan. Nah waktu aku ngecek di saku celana digantung kan, karena aku gantung ya. Waktu ngecek kok duitku nggak ada ya. Aku cek semua. Loh aku tuh inget masih punya 50 utuh nih. 50 utuh sama receh-receh yang semalam nih. 50 tuh nggak ada. Aku ngomong ke si Bakti nih. Kok duitku nggak ada ya ngono. Nah si Bakti lagi main handphone, langsung tiba-tiba bangun, langsung lompat bangun gitu Kak. Lompat bangun ngecek duitnya. Cuk, duitku juga nggak ada Cuk. Jadi duitnya dia juga hilang. Berapa tuh Mas? Aku 50, dia 100. Jadi saya jadi kayak, loh yakin Cuk aku nih. Iya Cuk, kemarin tuh kan pakai duit, bukan duit yang di sini gitu loh. Aku ingat betul ada duit 100.000 di kantong. Tapi beneran gak ada. Jadi duitku sama duitnya Bakti bener-bener hilang. Tapi kita waktu itu ya terlena sih Kak. Memang waktu aku cerita ada tuyul itu kan
sebenarnya kita sempat apa ya, pengen ngegepin ya. Iya. Ngegepin, pengen kali aja bener atau kagak gitu. Nah udah kita kasih penangkal tuh hari sebelumnya, tapi pas hari itu kita lupa. Lah, terlena gitu kan. Ya, pas itu, lah sialan malah beneran hilang duit. Terus akhirnya aku ini kan tanya ke temanku si Kusuma tadi itu. Kusuma itu kan sekarang ini dia lagi apa ya, dibilang belajar lah, mempelajari akhirnya. Mungkin ya karena memang disuruh ibunya atau memang kesadaran diri. Aku tanya ke Kusuma, telepon kan, aku gini aku kehilangan duit, ini kapan hari aku lihat tuyul gini. Si Kusuma juga ngakak ya, maksudnya ngelihat diriku yang dulu skeptis soal begituan kok sekarang malah sering kayak nanya gini gitu kan. Si Kusuma, kok kamu sekarang bisa ngelihat, bukan bisa ngelihat ya, tahu-tahu mungkin ngelihat terus ini duit hilang, ini gimana nih. Terus dia ngomong, "Tar, di dekat situ ada nggak rumah yang lebih tinggi daripada rumah lainnya?" Bilang ada nih apartemen, ya bukan apartemen, dia bilang gitu. Ada rumah, ada kira-kira paling 3 tingkat lah, 3 lantai gitu kan rumah. Itu benar lebih tinggi daripada rumah lain. Emang ada Kak, jadi dari tempatku nih rumah tuh sama 1 lantai, terus di sini tuh ada 3 tingkat rumah yang lebih tinggi. Iya, dia sendiri tuh yang paling tinggi rumahnya. Katanya si Kusuma tuh ya kita mungkin dia yang piara gitu. Oh, jadi emang beneran ada gitu. Nah, terus uang hilang itu cuman di Mas doang atau gimana? Di aku sama temanku itu kan. Nah, terus aku sempat cerita juga ke anak kosan ya. Itu ada dulu namanya sama si Ucup dan Sally. Nah, Ucup dan Sally itu ternyata juga pernah. Tapi nggak sampai hilang. Maksudnya sempat ngelihat doang. Lari-larian. Memang beberapa kali suka terdengar suara tapak kaki lari-larian gitu. Nah, itu yang 2020 ya, Kak. Nah, di 2021 lagi-lagi menjelang puasa, itu persis H-1 sebelum puasa. Sebelum puasa, temanku juga nginap di kosan. Nginap di kosan itu kita tuh kan tidur gini ya, kan kasurnya kan gede kan, kasurku yang ini gede. Tidur, tahu nggak sih kalau biasanya kita tidur tuh kaki tuh agak nekuk gini kan. Nah pas nekuk itu dia pas menjelang subuh juga. Dia ingat tuh menjelang subuh karena udah ada ngaji gitu kan. Nah pas kakinya itu digoyangin gini. Digoyangin itu. Ada yang goyangin. Ada yang goyangin. Nah dia kan pas bangun masih kriep-kriep ya, masih kriep-kriep ngelihat, kok ada bocah. Nah waktu dia pas melek banget, lari si bocahnya. Jadi lari ke pintu. Nah dia itu gini, dia nggak cerita ke aku. Dia belum cerita ke aku pas pagi menjelang siang lah ya. Pagi menjelang siang tuh dia ngomong kayak gini, tadi pagi tuh aku langsung motong ngeliat tuyul. Kok kamu tahu gitu? Gak tahu, aku nebak ya, soalnya ini mau menjelang puasa. Orang banyak butuh duit, aku bilang gitu. Bener, tapi aku ngeliat gimana. Nah dia ceritain tadi, aku pas tidur kakiku digoyang-goyang. Aku melek, dia lari. Tingginya semeja ini, bukan semeja kerjaku kan. Iya benar-benar tinggi, nggak pakai baju. Iya, dia nggak pakai baju, tingginya segitu. Oh itu ya yang disebut tuyul tuh. Lah itu aku nah. Tapi ada duit hilang nggak? Untungnya sih nggak ada duit cash, memang belum ambil duit. Untungnya aku pun nggak ada duit cash waktu itu.
untungnya Kak. Nah sejak saat itu aku apa ya, tanya ke Kusuma, tanya ke Bapak, browsing itu cara apa ya, cara nangkal ya, cara nangkalnya tuh ada yang bilang dikasih mainan supaya ngedistract waktu dia mau kerja ngambil duit. Terus aku cari tahu katanya ditaruh apa namanya, tempat yang kedap udara. Jadi aku taruh Tupperware. Uangnya itu ya? Uang aku taruh Tupperware. Terus di dalamnya tuh aku kasih apa namanya, bawang lanang gitu. Di Jawa tuh nyebutnya bawang lanang, bawang tunggal itu. Dimasukin satu Tupperware. Terus sama pinggirnya itu aku kasih bambu kuning sama mainan tadi itu. Dan alhamdulillah sejak saat itu nggak pernah kehilangan uang lagi, gitu. Pernah nggak sih Mas tiba-tiba lupa gitu, misalnya punya uang cash lupa naruh di situ terus uangnya hilang, pernah nggak? Alhamdulillah sih sekarang tuh nggak pernah Kak. Aku masuk setiap kali aku ada uang cash 100 atau 50 langsung pasti aku masukin. Jadi udah terbiasa lah ya, udah punya kebiasaan baru gitu ya. Kalau cuman 10.000, 20.000 ya udah aku taruh gitu aja di meja kayak gitu. Pokoknya kalau udah punya uang 50 atau 100 udah terbiasa lah pasti gitu ya. Kayak gitu. Terus ya apa ya, maksudku sebenarnya pengen juga kayak kepo gitu ya Kak. Maksudku si 10.000 atau 20.000 tadi yang di atas meja tiba-tiba hilang. Juga pengen ngerti sih. Iya. Tapi nggak pernah sih. Nggak pernah hilang ya. Hilang lagi. Dan biasanya memang dia ngambil pasti nominalnya yang besar. Gitu kayak gitu ya. Iya. Terus ada kejadian aneh lagi nggak di situ, di kosan itu? Ini apa ya? Kalau kata anak-anak sih ada ini juga apa, yang suka lewat di balkon. Tapi aku juga belum pernah melihat. Nah cuman pernah waktu itu kejadian ini apa, waktu itu kan aku sekos kan di itu sama cewekku dulu. Aku kamar atas, dia kamar bawah. Pernah tuh Kak, aku sama si Bakti tuh di kamar. Bakti udah tidur. Aku lagi baca-baca Twitter nih. Baca-baca thread horror Twitter. 2:30 tuh Kak, 2:30. Cewekku tuh waktu itu tahu-tahu WhatsApp. WhatsApp. Mas, tolong liatin luar Mas. Ada yang ngintip-ngintip. Ada yang ngintip. Nah, aku habis baca thread horror ya. 2:30 malam. Baktinya udah tidur. Suruh ngeliat luar gitu, ada yang ngintip-ngintip. Aku langsung tanya karena aku tahu dia sedikit indigo. Bisa lihat. Dia lihat. Ngapain ada 2:30 orang ngintip-ngintip? Ngintip kemana? Dia ngeliatin ke kamarku gitu kan. Kan kamar dia paling depan. Kamarku juga depan tapi di bawah. Atas, dia kamar depan paling. Oh, di bawah. Di bawah. Aku tanya tuh, manusia apa bukan? Dia jawab bukan. Ya ampun Kak, itu lemes aku. Maksudku, ini apaan sih? Kau ngasih tahu suruh ngecek sesuatu yang itu bukan manusia gitu loh. Maksudku kalau manusia tinggal bawa alat apa, pentungan kayak kayu kayak terus tinggal teriak maling kan. Nah kalau bukan ya kita bingung mau ngapain gitu. Ngapain aku mau ngintip jendela aja takut Kak waktu itu. Buka pintu, udah aku kumpulin keberanian dulu ya baru aku cek. Waktunya di mana kau ngelihat? Di persis di depan, di seberang jalan. Memang ada tanaman kecil-kecil. Apa yang kamu lihat? Sosok hitam gede gitu. Genderuwo, kayaknya sih gitu gitu. Genderuwo. Tapi alhamdulillah waktu aku lihat, waktu aku cek nggak ada. Tapi aku cerita ke depan kamar, dia ini apa namanya, sama sih. Dia kan ini kamarku, kamarnya dia nih. Dia pernah malah sampai benar-benar nempel di jendela. Dia pernah ngeliat nempel di jendela. Karena si depan kamar ini, si Sally ini memang gampang kemasukan. Orangnya itu gampang kemasukan. Mungkin kalau kata orang-orang tuh orang yang disukain ya.
disukai. Jadi makanya ditempelin terus gitu ya. Terus lalu ada lagi pengalaman yang terakhirku yang paling horor ya yang aku alamin di kosan itu. Ini Kak, pernah ada istilah ini kan, astral projection ya? Iya. Astral atau Jawanya tuh rogo sukmo ya. Nah, aku tuh memang punya kebiasaan ketiduran atau sengaja tidur itu menjelang maghrib. Ngantuk-ngantuk tuh jam 5, setengah 6. Nah, waktu itu aku ingat masih musim-musimnya WFH. WFH itu aku ketiduran ya, anggaplah ketiduran tuh jam 5. Nah, jam 5 itu tiba-tiba tuh aku kayak bener di alam mimpi tapi sadar gitu ya. Tiba-tiba aku kayak badanku tuh terbang. Nah, terus aku ngelihat tubuhku sendiri di kasur. Ngeliat tubuhku sendiri di kasur, tiduran. Udah bener-bener tidur lengkap. Aku sampai bingung, loh, ini tubuhku kenapa nih? Ini aku kenapa nih? Belum ngeh banget kan sampai akhirnya, oh ini aku berada di mode astral projection itu ya, mungkin rogo sukmo. Nah, aku pernah tahu begituan, pernah cari tahu, dan aku pernah dapat cerita dari keluarga kalau nenekku tuh bisa kayak gitu. Oh, bisa kayak gitu. Nenekku tuh bisa, bahkan kata bapakku, nenekku tuh bisa ngelihat masa lalu atau mungkin malah ke masa depan. Nah, aku kan di situ di mode itu, di mode astral itu kayak kepengen gitu loh. Wah, enak nih bisa ngelihat masa depan, bisa balik ke masa lalu gitu. Kalau masa depan ngelihat apa, masa lalu ngelihat apa. Nah, pas posisi itu aku ngelihat di kasurku tuh, di samping badanku itu kayak hamster kecil seginian lah palingnya, berbulu, warnanya tuh apa ya, kayak warna cerah gitu ya. Tapi nggak nakutin, tapi matanya tuh di atas gitu, di punggung, jadi nggak punya kepala. Kecil tapi matanya di atas ini. Karena aku nggak tahu kan apa kan, maksudnya apa itu gitu kan. Waktu aku lihat kan kasurku nempel tembok, dia lari ke arah tembok, masuk ke kolong. Dia masuk ke kolong, set gitu. Nah, aku langsung nengok tuh ke kolong. Nah, itu Kak, aduh, yang ku lihat di kolong itu mata tuh banyak banget, jadi gelap, tapi mata banyak banget. Aku kaget dong. Apa nih kok isinya kayak beginian gitu loh. Langsung kan, ya gitu masih melayang ya, posisi melayang. Habis nengok gini aku langsung berdiri gini. Nah, waktu berdiri ini aku lihat tuh di dapurku, di kamar mandi, sama di balkon itu banyak makhluk-makhluk yang wujudnya tuh nggak natural. Aku nggak bisa sebut itu bentuknya kayak pocong, genderuwo, atau kuntilanak atau apa. Nggak berwujudnya kayak nggak berwujud manusia ya. Ada yang punya tanduk, ada yang matanya satu, ada yang bertaring, ada yang bentuk muka hewan. Mungkin kalau kita gambarin tuh lebih kayak siluman di film-film gitu ya, yang nggak berwujud ya. Kalau kita dulu nonton Inuyasha gitu ya udah kayak siluman gitu, nggak wujudnya nggak beraturan, nggak punya tangan kayak manusia, nggak punya muka kebo kayak nggak gitulah, beda-beda. Dan itu banyak. Ada di dapur, kamar mandi, sama balkon. Nah, itu kan mereka tuh ngeliatin aku, jadi kayak mungkin mereka tuh tahu bahwa aku ini bukan orang dunia itu, sejenis mereka gitu. Bukan sejenis mereka gitu ya. Jadi mereka tuh kayak ngeliatin aku tuh kayak aneh, aura marah apa gitu. Yang jelas aku cuma ngerasa takut di situ. Setelah itu saking takutnya, udah tuh nggak kepikiran pengen masa depan, masa lalu, cuman gimana caranya balik ke badanku. Waktu itu aku langsung udah merem sama niat balik gitu. Nah, balik langsung kebangun. Itu persis 6:30 malam. 6:30 malam, badanku udah keringetan semua di situ, padahal AC nyala. Pengalaman yang nggak bisa dilupakan lah ya. Iya, itu
Berarti 2020. 2020. Udah 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu ya. Dan itu kejadiannya cuma 1 kali, udah nggak pernah lagi, Mas? Belum lagi sih, Mbak. Belum lagi. Maksudnya nggak tahu gimana ada caranya kah ke situ atau memang waktu itu aku bener-bener cuman kayak kebetulan aja. Nggak tahu. Tapi atau beneran kayak itu cuman mimpi gitu. Mimpi tapi bener-bener sadar, maksudnya di mimpinya itu aku bener-bener kayak ngerasa beneran bisa ngontrol diri gitu kan kalau mimpi kan kadang kita nggak ngontrol ya. Ini bisa kayak gitu. Oke. Nah, jadi itu aja ya kisahnya ya, Mas ya? Iya, Mbak. Nah, mungkin buat teman-teman nih punya apa ya, kesan dan pesan lah buat teman-teman yang nonton di rumah. Apa ya, mungkin pesanku sih ini, kalau kalian berkunjung ke tempat, suatu tempat baru atau tempat kalian sendiri, jangan pernah nggak sopan ya, Masku. Tetap hargain kalau memang mereka tuh ada, jangan pernah sekali-kali di sini tuh nggak ada apa-apanya, gua berani nih sama beginian. Jangan pernah kayak gitu, jangan pernah sombong, jangan pernah jumawa. Intinya kita hidup sama mereka ini ya udahlah, saling menghormati lah, kita hidup berdampingan. Oke. Nah, teman-teman, jadi begitulah pengalaman yang pernah Mas Jendro alami. Saya mengucapkan terima kasih banyak nih Mas Jendro, udah jauh-jauh datang ke studio saya dan sudah bersedia membagikan pengalaman pribadinya kepada teman-teman semua yang nonton. Jangan lupa teman-teman nanti di-follow juga akun Instagramnya Mas Jendro, nanti saya sematkan di bawah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Mas Jendro, semoga sehat-sehat selalu dan kita bisa bertemu di lain waktu. Nah, buat teman-teman yang mungkin saja baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang memiliki pengalaman misteri, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dengan segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya bersama tim akan mendatangi teman-teman. Jadi teman-teman sendiri nih yang akan membagikan pengalamannya di channel YouTube saya. Jangan lupa di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri. Insya Allah saya akan mengupdate video terbaru saya di sana. Dan jangan lupa akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri dan Mas Jendro bersama Karin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.